Namaku Nada. Aku akan bercerita tentang pengalamanku yang terjadi sekitar setahun lalu. Berawal dari keisengan teman-temanku ketika merayakan ulang tahunku. Gangguan ini akhirnya malah membuatku tidak merasa nyaman di kamarku sendiri. Hari itu aku pulang kuliah cukup larut. Aku harus menghadiri meeting unit kegiatan kampus yang kuikuti. Aku pulang menumpang ojek online dari daerah di Pati Ukur menuju Batu Nunggal. 20 menit saja perjalanan itu ditempuh. Aku pun tiba di rumah. Lingkungan di sekitar rumahku belum terlalu ramai. Karena perumahan ini terbilang perumahan yang masih baru. Banyak lahan-lahan kosong di sekitarnya. Bahkan jarak dari rumahku ke tetangga terdekat saja beberapa puluh meter jauhnya. Selebihnya hanya ada lahan kosong yang telah dibersihkan dan lahan kosong lainnya yang dipenuhi oleh ilalang. Aku turun tepat di depan pagar rumahku. Saat itu, kedua orang tuaku sedang pergi ke luar kota. Hanya ada adikku Tresna di rumah. Aku dan Tresna hanya terpaut usia 3 tahun. Makanya, aku tidak terlalu khawatir kalau dia sedang seorang diri di rumah. Saat itu aku sedikit kesal karena ketika hendak masuk, lampu depan di rumahku itu mati. Aku menduga Tresna lupa menyalakannya dan sudah tertidur. Aku membuka pagar rumah yang saat itu entah kenapa belum dikunci. Ini pasti lupa nih Tresna kunci pintu. Ceroboh banget sih. Gerutuku dalam hati. Aku dan Tresna masing-masing memegang kunci pagar dan juga kunci rumah. Tapi bukan berarti dia mengandalkanku hanya untuk menguncinya. Emosiku sedang tidak begitu baik saat itu. Sehingga yang kurasakan hanya ingin sekali memarahinya. Tresna! Ini kenapa nggak dikunci sih? Mana lampu belum dinyalain pula? Teriakku. Dan tidak ada jawaban dari adikku itu. Mungkin dia sudah tertidur pulas
Kunyalakan lampu-lampu sambil berjalan ke kamarku. Entah kenapa, situasi saat itu sangat hening. Ku buka pintu kamar. Aku lihat sosok pocong sedang berdiri menghadap keluar jendela. Astaga, astaga. Ia lalu menoleh perlahan ke arahku. Aku pun spontan menutup wajah dengan tangan. Aku ketakutan setengah mati. Begitu kata mereka. Lalu lampu kamarku langsung menyala. Ternyata itu adalah ulah teman-temanku. Tita, Devi, Alma, Dani, dan Teguh yang memberikan kejutan karena hari itu aku berulang tahun. Mereka bekerja sama dengan adikku untuk mengerjaiku. Meskipun awalnya kesal, tapi karena aku tahu mereka melakukannya untuk menghiburku, ya mau gimana lagi. Ih, ngeselin banget deh kalian. Begitu kataku. Kue ulang tahun pun mereka berikan padaku beserta lilin yang menyala dan siap kutiup. Aku memejamkan mata dan sambil memanjatkan harapan beserta doa, lalu kutiup dan semuanya bersorak. Malam itu begitu menyenangkan. Tapi karena malam sudah larut, tak lama teman-temanku pun berpamitan untuk pulang. Tinggallah aku dan adikku berdua di rumah. Waktu menunjukkan pukul 2 pagi. Setelah merapikan kamar yang cukup berantakan tadi, aku akhirnya bisa merebahkan tubuh dan memejamkan mata. Tiba-tiba, ku dengar jendela kamarku seperti terbuka. Aku lekas menoleh dan ketika kulihat, astaga, sesosok pocong sedang terduduk di sana. Dan aku masih menyangka itu adalah Ferry yang menakutiku lagi. Tapi aku segera tersadar. Untuk apa? Dia balik lagi ke rumahku dan menakutiku. Perasaanku mulai tidak enak. Kurasakan aliran darah ini seperti mendesir dan membuatku merinding. Ini jelas tidak beres. Sosok yang terduduk membelakangiku itu
tiba-tiba menengok ke arahku. Astaga, itu jelas bukan Ferry. Wajahnya pucat dengan kapas yang tersumpal di hidung. Kain putihnya lusuh dan kotor karena lumpur. Meski agak samar karena kamarku gelap, tapi aku bisa melihat kalau itu memang sosok pocong. Ketika gue ingin berteriak, tidak ada suara yang bisa keluar. Bahkan badanku pun sulit digerakkan. Mendadak, aku serasa mengalami sleep paralysis atau istilahnya erep-erep. Lalu, sosok itu melompat dari jendela ke arah luar. Sangat jelas, itu bukan orang yang sedang menakut-nakutiku. Karena kamarku berada di lantai atas, mustahil manusia bisa melompat dari ketinggian itu. Aku terbangun dengan nafas yang tak beraturan. Entah apa yang baru saja kualami barusan. Apakah mimpi atau nyata? Aku tidak tahu. Keringat terus membasuhi dahi dan punggung ini. Saat aku masih menyesuaikan keteganganku, tiba-tiba ada suara menggedor pintu. Lalu kutimpali ketukan itu dengan pertanyaan. "Kenapa, Tres?" tanyaku. Karena kuduga itu adalah Tresna, adikku. Ya siapa lagi? Kan tidak ada orang lain di rumah ini selain aku dan Tresna. Tapi ketukan suara pintu digedor itu tidak berhenti. Saat aku sudah memegang gagang pintu dan akan membukanya, suara ketukan itu menghilang. Dan saat kubuka pintu kamar, tidak ada siapa-siapa. Tiba-tiba, kembali jendela kamarku seperti dihantam angin yang begitu besar. Dan di kegelapan, aku melihat itu adalah sosok pocong yang berdiri di jendelaku. Tatapannya garang, dengan mata merah yang menyala dan menyeringaikan ekspresi penuh amarah. Kain lusuh dan wajahnya persis seperti sosok yang kulihat melompat keluar dari jendela tadi. Aku terjongkok dan hanya bisa menangis. Karena rasanya lutut ini lemah sekali untuk bergerak. Aku menangis
tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Ya Tuhan, apa yang harus ku perbuat? Aku ketakutan sampai akhirnya terdengar suara Tresna memanggil namaku dan masuk ke dalam kamar untuk menghampiriku. Dengan panik, dia menghampiriku dan menanyakan apa yang terjadi kepadaku. Tapi aku tidak bisa menjawab. Aku masih syok dan hanya bisa terus menangis. Keesokan harinya, kami memanggil salah seorang saudara, yaitu uwaku yang dianggap bisa menangani hal-hal seperti ini. Ia pun bercerita kalau makhluk itu merasa diundang untuk datang karena ulah teman-temanku yang dianggap seperti menantangnya untuk datang. Setelah kuceritakan ini pada mereka, lantas teman-temanku pun meminta maaf kepadaku. Sejak saat itu, kamar yang kutempati tidak pernah lagi terasa nyaman seperti sebelumnya. Selalu ada gangguan yang random yang tiba-tiba saja aku alami setiap malam. Dari situ, akhirnya aku pun sampai memutuskan untuk pindah kamar.